SSP 10⁻7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat obrolan farming, dan sahabat-sahabat petani milenial. Pada hari ini saya terinspirasi dari komentar dari kawan-kawan di YouTube ya, YouTube kita. Salah satu komentar yang mungkin bercanda itu, "Pak, kok nggak dibuat aja E4-nya?" Wah, saya juga tersenyum ya ketika mereka minta kita buat E4 ini. Jadi sebenarnya kita nggak akan mungkin bisa membuat selengkap dan sesempurna E4 ya. Jadi E4 ini ceritanya sudah sangat lama sekali ya. Itu mulai ditemukan oleh Dr. ya Teruhiga, itu tahun 1980 ya. Itu di Universitas Irkutsk, Okinawa. Jadi 80 sampai sekarang udah hampir 50 tahun lebih ya. Nah, kemudian setelah tahun 80 itu ditemukan, kemudian E4 ini mulai berkembang atau mulai digunakan di Indonesia itu sekitar tahun 1990 oleh seorang ilmuwan Bali namanya Gede Ngurah Wididana ya. Jadi biasanya kita panggil dengan Pak Oles ya. Lalu beliau membuat perusahaan namanya Songgong Langit Persada di Bali ya. Itu tahun 1990-an itu ya. Jadi kenapa Pak Oles atau Pak Gede Ngurah Wididana ini bisa mendapatkan lisensi ini ya? Karena beliau itu dulu pernah kuliah di Jepang, dan profesor yang membimbing beliau itu adalah Profesor Teruhiga ya. Lalu beliau yang mendapatkan lisensi seperti ini. Nah, apa yang beliau buat ini sudah sangat sempurna sekali ya. Jadi salah satu atau mikrobiologi yang dikembangkannya itu adalah sebenarnya hanya dua yang secara umum ya. Pertama adalah Lactobacillus yang kemarin kita sudah buat konten ya. Yang kedua itu adalah Saccharomyces. Nah, Saccharomyces ya. Jadi ada dua mikrobiologi mikroorganisme ya. Jadi namanya kita buat itu satu Lactobacillus ya. Kalau Lactobacillus, yang kedua adalah Saccharomyces ya. Gimana tulisannya ini? Saccharomyces. Nah, kalau yang Lactobacillus sudah pernah kita buatkan kontennya ya. Itu kita buat dari sauerkraut ya. Itu dari fermentasi kubis. Dan ini adalah termasuk jenis bakteri sebenarnya ini. Nah, sementara Saccharomyces ini sebenarnya bukan bakteri ya, tapi adalah jamur ya. Jamur. Dia termasuk jenis jamur di sini. Jadi, nah, kenapa Saccharomyces dan Lactobacillus ini telah menjadi unggulan utama ya dalam membuat ini ya? Karena antara Lactobacillus dan Saccharomyces ini mereka itu adalah saling mendukung ya ketika melakukan proses dekomposisi ya. Karena Saccharomyces ini dia bisa memecah glukosa untuk makanan Lactobacillus, dan dia juga memberikan pemanasan yang maksimal ya ke dalam proses dekomposisi ya. Nah, sehingga kalau seandainya kita pernah membuat kompos dan kita rasakan ada panas di dalam kompos kayak gitu, itu adalah kerja dari Saccharomyces ini sebenarnya. Ini adalah jamur ya. Jamur, tapi dalam wujudnya dia berbentuk ragi ya. Nah, sekarang Lactobacillus kemarin sudah kita temukan ya bagaimana cara kita cari memancing. Sekarang yang Saccharomyces ini bagaimana cara kita mendapatkannya. Jadi sebenarnya susah kita untuk bisa mendapatkan Saccharomyces ini ya, karena dia itu adalah menyebar di seluruh alam kita ini. Dia ada di tanah, ada di batang pohon, kemudian ada di daun juga, juga ada di buah-buahan ya.
Nah, tapi keunikan dari Saccharomyces ini, dia nanti akan apa ya, akan hadir, akan datang kalau dia menebak dalam sebuah benda itu ada namanya glukosa atau apa, atau gula. Nah, biasanya dia itu akan menempel di kulit buah, karena biasanya kulit buah yang ada glukosa ya, terutama buah-buah yang rasanya manis ya. Nah, contoh gini, contoh adalah apel ya. Di apel ini dia akan bisa numbuh ya. Tapi ingat bahwa tidak semua apel segar seperti ini dia tidak akan mungkin mau tumbuh ya dan memperkembang. Karena apa? Karena apel segar ini ya masih terhalang oleh kulit yang tebal dan gulanya itu ada di dalamnya. Nah, biasanya yang Saccharomyces ini dia akan menempel di buah-buahan yang telah mulai membusuk ya. Nah, jadi seperti ini, kalau apel yang seperti ini sebenarnya ada Saccharomyces-nya, kalau seandainya dia udah mulai membusuk ya. Jadi membusuk, maka yang namanya ragi Saccharomyces ini akan tahu dia akan mendekat ke sini ya untuk bisa memakan dari gula itu ya. Nah, salah satu yang juga apa, yang juga contohnya seperti ini ya. Nah, termasuk juga di situ adalah di pisang ya, di kulit pisang. Nah, ini apa? Kalau pisang yang masih segar itu tak akan mungkin ada jamur seperti ini, yang punya jamur putih seperti ini ya. Ini sudah tebak saya udah Saccharomyces ini ya. Ini adalah ragi yang sudah mulai didatangi oleh Saccharomyces itu ya. Nah, jadi ragi inilah yang mungkin kita bisa ambil ya, untuk kita bisa kembangkan untuk menjadi Saccharomyces, bagian dari tambahan untuk proses dekomposisi yang akan kita lakukan ya. Jadi makanya karena dua mereka ini adalah salah satu paket ya. Kalau ada Lactobacillus, biasanya adalah Saccharomyces ini adalah untuk saling melengkapi dia mereka ya. Jadi kalau kita hanya punya Lactobacillus saja, berarti belum lengkap proses pengomposan kita ya, tanpa adanya Saccharomyces ini ya. Nah, biasanya Saccharomyces ini pun juga biasanya digunakan untuk dunia pangan ya, terutama kalau pembuatan roti biasanya kita menggunakan Saccharomyces ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita tuh untuk bisa memancing atau mendapatkan Saccharomyces ini? Kalau seandainya kita tidak sempat membeli namanya E4, atau mungkin kalau seandainya kita ingin mandiri ya, tanpa menggunakan E4 untuk kita melakukan proses dekomposisi untuk melakukan proses pengomposan ya. Ya, kemarin Lactobacillus kita sudah dapat, kita sudah buat kontennya, sudah kita aplikasikan beberapa perlakuan. Nah, kemudian kita akan coba melihat Saccharomyces ini lagi ya. Nah, jadi kebetulan tadi pagi saya juga sudah menemukan itu pisang-pisang busuk ya dari tukang buah. Mereka buang tadi hampir 2 kilo ya. Saya akan buatkan kita akan buat nanti berpraktek sama-sama untuk membuatkan bagaimana kita bisa memancing Saccharomyces ini untuk kita bisa gunakan pada proses dekomposisi ini ya. Nah, namun sebenarnya walaupun kita sudah punya pisang seperti ini, tapi kita juga belum yakin ya apakah 100% ada Saccharomyces-nya atau ada di sini atau tidak ya. Tapi yang pasti yang ada Saccharomyces itu ada di makanan yang namanya tapi. Ini tapinya manis ya. Nah, jadi kenapa tapi ini manis? Karena apa? Karena ada Saccharomyces yang ada di sini ya. Nah, jadi kita nanti bisa mengembangkan Saccharomyces itu dengan menggunakan tapi ini. Nah, tapi nanti kita akan pakai raginya saja ya. Pakai raginya saja. Jadi kalau tidak ada lagi, sebenarnya ini pun juga bisa kita gunakan. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan ragi ya, ragi tapinya ya. Nah, mungkin di sini kita akan coba tuliskan bahan-bahan yang perlu kita gunakan ya. Yang pertama itu bahan yang akan kita dapatkan itu harusnya pertama itu adalah pisang ya. Pisang dan kulitnya ya. Nah, tapi harus ingat, pisang yang harus kita dapatkan itu adalah pisang yang sudah akan membusuk ya. Kalau pisang segar itu hampir tidak dapat dipastikan tidak akan ada Saccharomyces-nya. Jadi kalau kita ada pisang sudah membusuk, sudah menghitam seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, baru mungkin kita bisa pastikan ya dia itu akan ada jamur
Saccharomyces itu ya. Nah, kemudian kita jadi kalau pisang ini ukurannya adalah 500 gram, setengah kilo ya. Jadi nanti perbandingkan saja. Kemudian kita butuh gula. Jadi gula itu sekitar 50 sampai 100 gram per setengah kilo ini. Ini gulanya cerah ya, gula pasir bisa, tapi bagusnya adalah gula merah ya. Nah, kemudian tadi saya katakan kita butuh namanya ragi ya, ragi tape. Ragi tape ini sekitar 10 gram atau 20 gram saja ya. Tapi nanti kalau saya nanti gunakan 2 kilo itu ya sekitar itulah, nanti sekitar 10 gram atau 100 gram lah nanti ya. Jadi kalau ini ya, ini contohnya ya, ragi itu ya. Ragi situ nanti kita lihat. Kemudian airnya untuk 500 gram itu adalah 1 liter ya. Jadi sebenarnya bahannya ini saja ya yang akan kita coba fermentasi. Oke, nanti kita langsung praktek untuk melihat ke depan ya. Oke, baiklah sahabat tani. Ini sudah saya siapkan bahan-bahannya ya. Kita cepat saja, hari udah mulai sore ya. Ini tadi pisang busuk ya. Jadi pisang yang benar-benar busuk yang saya ambil ya. Jadi udah menghitam ini. Jadi ini udah hampir dapat dipastikan Saccharomyces-nya ada di sini ya. Nah, kemudian pisang ini, nah ini ada kulit, tadi saya pisahkan antara kulit dengan apa ya. Sebenarnya yang kemungkinan ada Saccharomyces-nya ya di kulit ya. Bukan ada di pisangnya ya. Tapi pisangnya tidak masalah kita masukkan, karena pisangnya pun nanti akan memberikan nutrisi ya nanti ketika proses fermentasi bagi jamur yang akan berkembang di sini nanti ya. Tapi yang untuk ini kita akan perhalus dulu agar lebih cepat ya. Kita blender saja dulu. Kita blender biar lebih halus, lebih cepat prosesnya. Kulitnya aja yang kita blender dulu ya. Pisangnya udah lembek, ini udah mulai membusuk, nggak masalah, nggak usah kita blender, nggak masalah. Oke, tadi airnya 4 liter itu ya. Kalau 2 kilo 4 liter, kita ada 1 liter aja dulu. Kita masukkan di sini. Oke, kita blender ini dulu ya. Kalau kulitnya ini makin halus, makin cepat proses fermentasinya ya. Karena kemungkinan jamur Saccharomyces itu ada di sini. Oke, pas. Nggak usah terlalu halus, yang penting ya Pak. Ya. Jadi kita masukkan ke sini airnya. Jadi adonannya sudah mulai itu ya. Oke, ini 2 kilo, tinggal gula ya. Jadi kita pakai gula untuk mempercepat proses. Jadi gulanya sekitar 400 atau 300 gram ya. Oke, ini kelebihan. Oke, kita cincang halus saja ya. Halus, makin halusnya mungkin biar agak lebih cepat itu prosesnya.
Gulanya udah halus ya, kita campurkan aja gulanya, kita aduk rata dulu ya gulanya. Nanti sekitar seminggu atau 10 hari lagi kita akan coba review ya. Kalau baunya sudah seperti bau tape, berarti proses fermentasi Saccharomyces kita itu sudah berhasil ya. Nah, kalau nanti sudah berhasil, kita akan bisa aplikasikan Saccharomyces ini ke dalam proses pengomposan kita ini. Jadi nanti kalau jadi, tinggal kita ambil 2 sendok ini saja per 1 liter air ya. Nanti sudah menjadi Saccharomyces, nanti yang kita gabung dengan Lactobacillus itu ya. Airnya tambah sedikit aja lah, biar agak lebih. Oke, mungkin fermentasi kita lakukan di sini saja ya. Nah, nanti fermentasi, kemarin saya katakan bahwa fermentasi ini adalah sifatnya adalah aerob ya. Kenapa? Karena kita akan mengembangkan jamur. Jadi bukan kita mengambil unsur esensialnya ya. Jadi caranya adalah wadah ini nanti kita tutup sama kain, jadi agar jangan ada gangguan dari lalat atau segala macamnya masuk ke dalam ya, tapi udara tetap bisa masuk ke dalam ya. Nanti kita ikat nanti ini. Jadi seperti persis kita membuat ragi tape ya. Oh ya, satu lagi yang kita lupa adalah raginya ya. Ini raginya yang belum. Jadi untuk ragi. Jadi tadi ini kalau 2 kilo ragi yang saya beli ya. Ini biasanya tukang-tukang apa ya, tukang kembang ada jual itu. Jadi katanya satu ragi ini bisa 1 kilo katanya. Jadi ini 2 kilo berarti adalah 2 ini. Nah, jadi ragi ini gampang kok kita dapatkan. Kalau di Jakarta gampang kita dapatkan ya. Harganya pun juga tidak mahal. Di sini hanya 2.000 perak yang 1 biji ini. Kita gunakan. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman tidak punya ragi, maka alternatifnya adalah mencampurkannya dengan tape tadi itu. Jadi ukurannya itu adalah sekitar 1 on. 1 on itu 250 gram per 1 kilo bahan. Ya, raginya sudah apa ya, sudah halus ya. Ya, tinggal kita tebarkan aja di sini ya. Mudah-mudahan ragi ini bagus ya. Gampang kita tebar ke sekitar ini ya. Ini tebarnya kita rata ya, mudah-mudahan dia apa? Mudah-mudahan ini raginya bagus dan dia akan berkembang menjadi Saccharomyces ya. Nanti ini kita bisa aplikasikan ke proses pembuatan kompos kita bersamaan dengan Lactobacillus ya. Nah, jadi tinggal ini kita tutup saja dengan kain, kita ikat. Nanti kita lihat saja prosesnya seminggu ini bagaimana hasilnya ya. Nanti kita akan coba review bagi hasilnya, berhasil atau gagal, nanti kita akan dapatkan seperti Saccharomyces ini. Mungkin demikian saja sahabat upland dan sahabat-sahabat petani milenial. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.